perkara sabu sangat sensitif. Ya, jadi kita tahu tekanan publik. Tapi saya perlu jelasin, orang begitu terbelalak katanya begitu mendengar ada video dari istrinya yang mengatakan agar dibebankan semua ke si Arif. Memang benar kejadiannya begitu. Artinya begini, tanggal 24 September 2022, Teddy Minahasa sudah perintahkan musnahkan itu narkoba. Itu semua di persidangan sudah dibacakan, semua mengakui. Hotman Paris keluarkan 6 pernyataan krusial usai kliennya Irjen Teddy Minahasa dituntut mati. Kalian tahu kan dari dulu saya sudah curiga Hotman ini, saya duga konspirasi dengan Richard, dan sehingga Richard cabut kuasa. Nah sekarang dia coba ganggu yang lain. Saya punya data tentang klinik yang pernah saya sebut di media, tapi orangnya bagian dari mereka juga. Nah itu data masih ada di saya. Jadi Hotman ini layak menjadi musuh bersama. Richard ini layak menjadi musuh bersama. Musuh untuk dihanguskan, dihancurkan, bukan. Musuh untuk kita berhati-hati. Maksudnya, ya ini orang begitu, suka lupa diri, sombong, ya, kemudian merasa paling hebat, mereview-review produk orang. Dan sekarang Hotman kena batunya. Jadi saya menghimbau orang-orang yang pernah tersakiti oleh Hotman, oleh orang-orang yang tersakiti oleh Richard, ayo bersatu kita. Kesampingan. Sekali lagi para fans saya, coba cek siapa sih yang sudah diboykot, tidak boleh masuk berbagai TV utama di Indonesia, televisi utama. Ocehannya, apalagi ocehannya, nyinyirannya sudah diboykot di berbagai televisi. Ya, khususnya TV swasta ada beberapa itu, ya. Ada beberapa TV swasta juga yang memboikot habis. Oke? Lihat postingan saya sebelum ini, cukup bila saya itu cukup untuk membayar gaji brand ambassador 5 kali seumur hidupnya. Kalau mengenai cincin, wow, ini baru loh ini. Hal-hal yang memberatkan. 1. Terdakwa telah menikmati keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu. 2. Terdakwa merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan jabatan Kepala Polisi Daerah Provinsi Sumatera Barat, di mana sebagai seorang penegak hukum, terlebih dengan tingkat jabatan Kapolda, seharusnya terdakwa menjadi garda terdepan dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Namun terdakwa justru melibatkan dirinya dan anak buahnya dengan memanfaatkan jabatannya dalam peredaran gelap narkotika, sehingga sangat kontradiksi dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Kapolda dan tidak mencerminkan sebagai seorang aparat penegak hukum yang baik dan mengayomi masyarakat. 3. Perbuatan terdakwa telah merusak kepercayaan publik kepada institusi Kepolisian Republik Indonesia yang anggotanya kurang lebih 400.000 personil. 4. Perbuatan terdakwa telah merusak nama baik institusi Kepolisian Republik Indonesia. 5. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Pengacara Irjen Teddy Minahasa putra Hotman Paris Hutapea mengeluarkan 6 pernyataan krusial usai kliennya itu dituntut hukuman mati oleh JPU. Usai dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum di PN Jakbar Kamis 30 Maret 2023, sidang Teddy Minahasa akan dilanjutkan nota pembelaan yang akan digelar Kamis 13 April nanti. Kuasa hukum Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea, mengeluarkan beberapa tanggapan penting usai JPU menuntut hukuman mati pada kliennya itu. Berikut 6 pernyataan penting atau krusial Hotman Paris Hutapea pada Kamis usai kliennya dituntut hukuman mati. Hotman Paris mengaku sudah memperkirakan bahwa kliennya akan dituntut hukuman berat, namun salah satu tidaknya dia menyerahkan sepenuhnya pada putusan hakim. Kita ini kan membela klien, mencari kebenaran. Pengacara itu bukan membela orang jahat, tapi mencari kebenaran. Apakah itu nanti bersalah atau tidak, itu terserah pada hakim, kata Hotman seusai sidang di PN Jakarta Barat Kamis 30 Maret 2023. Hotman lalu membantah anggapan bahwa dia membela narkoba. Di sela Hotman menyinggung Ferdy Sambo sempat memintanya menjadi pengacara dengan honor miliaran rupiah, tapi ia tolak. Mengenai banyak suara yang katanya Hotman Paris katanya pembela rakyat dan kini pembela narkoba. Saya tidak membela narkoba.